Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi merupakan tokoh yang sangat terkenal akan kesaktian dan kedikdayaannya. Sunan Kalijaga sendiri memiliki karomah luar biasa yang tidak dimiliki oleh wali lain. Sedangkan Prabu Siliwangi juga memiliki senjata yang cukup kuat untuk mengalahkan semua musuh-musuhnya. Pertempuran yang terjadi antara Prabu Siliwangi dengan Sunan Kalijaga merupakan salah satu lanjutan dari peperangan yang lebih dulu terjadi antara Prabu Siliwangi dengan Sunan Gunung Jati. Karena memang Prabu Siliwangi sendiri merupakan seorang yang ahli dalam menyusun strategi perang, maka bukan hal yang mudah untuk bisa mengalahkan Prabu Siliwangi dengan segala cara. Termasuk juga dengan Sunan Kalijaga yang harus kalah melawan Prabu Siliwangi. Namun meskipun secara fisik memang Sunan Kalijaga kalah dengan Prabu Siliwangi, namun masih banyak cara lain yang kemudian digunakan Sunan Kalijaga untuk melawan Prabu Siliwangi. Dengan karomah atau keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kekuatan kepada Sunan Kalijaga untuk bisa melawan Prabu Siliwangi. Setelah Sunan Kalijaga dan juga Sunan Gunung Jati berdoa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diutus kembali Sunan Kalijaga untuk bisa melawan Prabu Siliwangi sendiri. Kemudian Sunan Kalijaga kembali diutus untuk kembali ke Istana Kidul tempat Prabu Siliwangi dan juga Nyi Roro Kidul tinggal. Ketika sudah sampai di istana, kemudian Sunan Kalijaga meminta bantuan dari Nyi Roro Kidul dengan meminta untuk dipinjamkan tombak yang akan digunakan untuk menghadapi Prabu Siliwangi. Tombak yang dipinjam Sunan Kalijaga tersebut bernama tombak Kareksa-reksa. Dengan menggunakan tombak yang dipinjam dari Nyi Roro Kidul inilah yang kemudian membuat Sunan Kalijaga bisa menang menghadapi Prabu Siliwangi. Hanya dengan menggunakan tombak yang dipinjam dan hasil dari hidayah yang diterima oleh Sunan Kalijaga tersebut memang membawa sebuah keajaiban bagi Sunan Kalijaga khususnya, yang kemudian bisa menang melawan Prabu Siliwangi. Pada saat Sunan Kalijaga bertemu dengan Nyi Roro Kidul untuk meminjam tombak yang akan digunakan untuk melawan Prabu Siliwangi, sempat ditolak oleh Nyi Roro Kidul karena Sunan Kalijaga tidak membawa bukti kalau Sunan Kalijaga telah diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk meminjam tombak. Karena inilah kemudian Sunan Kalijaga memutuskan untuk membawa Nyi Roro Kidul kepada Sunan Gunung Jati. Lalu Sunan Gunung Jati meminta Nyi Roro Kidul untuk meminjamkan tombak pusakanya kepada Sunan Kalijaga. Karena itu merupakan satu-satunya jalan untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Kemudian Nyi Roro Kidul mengatakan kalau pusakanya yang dimilikinya yaitu tombak hanya akan diserahkan dan diberikan kepada suaminya. Atas alasan inilah yang kemudian membuat Sunan Gunung Jati meminta Sunan Kalijaga untuk menikahi Nyi Roro Kidul. Dengan memberikan nasihat kepada Sunan Kalijaga, akhirnya Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga pun dinikahkan. Namun mulanya memang dari pihak Nyi Roro Kidul tidak setuju untuk menikah dengan Sunan Kalijaga. Nyi Roro Kidul berpendapat kalau dia tidak mau menikah dengan Sunan Kalijaga karena ia sama sekali tidak mencintai Sunan Kalijaga. Untuk menguji kesetiaan dari Sunan Kalijaga, maka Nyi Roro Kidul meminta Sunan Kalijaga untuk mencarikan tasbih kecubung wulung yang hanya bisa ditemukan dan didapatkan di Laut Merah. Dengan meminta satu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Sunan Kalijaga pun meminta bantuan dari 3 makhluk halus untuk membantunya mencarikan tasbih yang diminta oleh Nyi Roro Kidul. Ketiga makhluk halus inilah yang kemudian mencari tasbih tersebut ke Laut Merah dan menemukannya.
yang selanjutnya diserahkan kepada Sunan Kalijaga. Karena memang pertempuran antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Siliwangi harus dilakukan secepatnya, maka Sunan Kalijaga pun juga harus bertemu dan memberikan apa yang diinginkan Nyi Roro Kidul tersebut secepatnya. Sunan Kalijaga didampingi oleh 40 orang rombongan yang menemaninya sampai ke pantai selatan. Kedatangan dari Sunan Kalijaga ini ternyata sudah diketahui oleh Nyi Roro Kidul, yang ternyata juga sudah mempersiapkan dirinya supaya cantik saat bertemu dengan Sunan Kalijaga. Karena keinginan dari Nyi Roro Kidul sudah dipenuhi oleh Sunan Kalijaga, maka keduanya pun akhirnya menikah. Dengan keduanya menikah, maka tentunya pusaka tombak Kareksa milik Nyi Roro Kidul diberikan kepada Sunan Kalijaga untuk bisa digunakan mengalahkan Prabu Siliwangi. Tombak yang diberikan kepada Sunan Kalijaga ini kemudian diberikan tambahan cabang runcing oleh Sunan Gunung Jati, sehingga menjadi 9 runcing yang awalnya hanya ada 7 runcing. Perang dan pertempuran antara bala dari Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi berlangsung selama 7 hari full. Karena memang Sunan Kalijaga bisa mengalahkan Prabu Siliwangi, maka bukti dari tombak yang digunakan Sunan Kalijaga untuk mengalahkan Prabu Siliwangi juga masih disimpan di Istana Pantai Selatan.